Halo, jumpa lagi dengan saya Diko di Ramen Suara Konsumen. Hari ini sesuai dengan thumbnail ya, saya pengen membahas tentang treadmill murah. Ini harga 1 jutaan ya kan. Dan ini di online sih namanya treadmill e-buy, dan ini tipe yang nggak ada pegangannya kan. Jadi treadmillnya itu lebih compact dan juga bisa ditaruh di sela-sela rumah kita kan, karena dia bisa dilipat gitu ya. Dan treadmill ini sudah saya pakai kurang lebih sudah 6 bulanan ya kan, karena saya pertama kali beli treadmill ini itu sekitar bulan Februari 2025 ya, dan sekarang pas saya buat video itu sekitar Agustus 2025 kan. Nah, selama saya pakai treadmill ini itu nggak ada masalah sih kan, karena kalau saya sih jujur pakai treadmill ini kurang lebih 1 kali seminggu ya kan, karena kan jadwal saya tuh sebenarnya olahraga jogging itu 3 kali seminggu. Nah, 2 kali jogging saya tuh biasanya di lapangan, dan 1 kali jogging itu pakai treadmill kan. Tapi kadang kalau saya misalnya mau ke lapangan dan hujan, baru saya pakai treadmill ini kan. Nah, sisanya selain saya pakai itu bapak saya dan juga adik saya kan. Kalau adik saya kayaknya juga sama 1 kali seminggu. Kalau bapak saya baru agak banyak kan, mungkin sekitar 4 kali seminggu pakai treadmill ini kan. Nah, selama 6 bulan itu nggak pernah ada masalah sih kan. Cuma mungkin kadang karet padnya itu agak miring-miring gitu ya. Cuma itu gampang aja disetting menggunakan kunci L gitu yang sudah disediakan kalau kita beli. Itu kita puter-puter aja. Nanti kalau udah lurus ya udah kita pakai seperti biasa lagi kan. Oke, sekarang ayo kita lihat kondisi treadmillnya, dan saya pengen jelasin ya beberapa hal yang saya alami saat memakai treadmill ini aja. Nah, ini dia treadmillnya kan dari eBay ya, yang sudah saya pakai kurang lebih sekitar 6 bulanan kan. Nah, treadmill ini saya beli itu harganya kalau nggak salah itu 1,1 jutaan ya kan. Tapi kadang-kadang juga bisa murah, itu tergantung dari diskon ya. Apalagi kalau Agan misalnya beli di Shopee atau Tokopedia, itu biasanya sering ada voucher diskon kan. Agan pilih-pilih aja, siapa tahu dapat harga yang lebih murah dari saya kan. Treadmill ini ya seperti treadmill elektrik pada umumnya ya, menggunakan power dari listrik. Ini saya colokin. Nah, mohon maaf kabelnya berantakan ya kan. Paket pembeliannya itu seingat saya sih dapat treadmillnya, ini dapat remote. Ini kita bisa nyeting mati hidup treadmillnya, kecepatan speednya, dan juga ada beberapa mode kan, nanti kita bahas ya. Kalau untuk kecepatan maksimum treadmill ini tuh ada di angka 10 ya kan. Cuma saya tuh nggak tahu kalau kecepatan 10 itu pace berapa ya kan, tapi saya pernah sih beberapa kali nyoba treadmill ini. Kalau misalnya saya kecepatan 10 saya jalan itu, saya hitung dengan smartwatch saya itu dapat pace 9 ya kalau nggak salah. Tapi kalau saya gerakan kayak lari gitu, itu dapat pace 8 kan. Ya mungkin tergantung ya dari kecepatan gerakan kita. Semakin cepat gerakan kita, semakin cepat pace-nya kan. Kalau untuk dari bahannya, untuk ukuran treadmill murah ya lumayan solid ya, karena ini dari besi kan. Ini dari besi. Di bagian kepalanya ini juga ada dari plastik. Ini bahannya kayak dari karpet-karpet gitu ya kan, dan ini besi, jadi lumayan solid, dan kalau kita angkat lumayan berat sih. Cuma kalau kita mau angkat itu bisa dari sebelah sini kan, kita angkat. Nah, nanti ini ada rodanya. Nah, kita bisa dorong kan. Kalau permukaannya datar seperti lantai keramik gini, enak sih kita gerakin dengan angkat satu sisinya aja kan. Kalau untuk dari modenya, sebenarnya ada beberapa ini ya kan, ada beberapa mode. Cuma kalau dari mati kan biasanya kita colokin dulu kan. Nah, kita colokin biasanya dia mati dulu. Setelah itu kita hidupin kan, nih. Nah, kita hidupin, baru kita mulai pakai treadmillnya ya. Kalau matiin juga sama, kita matiin dulu ini saklarnya, baru kita cabut kan, biar lebih awet si treadmillnya ya. Nah, kalau dari mode itu ada 3 macam ya kan, secara garis besar. Ini ada time. Setelah itu kita pencet M, ini mode.
Nah, ini ada mode distance, itu kita bisa ngatur, kalau nggak salah ini per kilometer ya, kita bisa mau lari sepanjang 1 kilo, 2 kilo, saya nggak pernah maksimal sih kan, tapi saya paling banyak sih 10 kilo pakai mode distance ini ya kan. Setelah itu kita bisa pakai mode kalori, ini seberapa kalori yang mau kita bakar, cuma saya nggak pernah pakai mode ini, karena biasanya juga saya nggak pernah pakai mode sih kan, soalnya kan saya pakai jam smartwatch, jadi saya ngukur jarak dan juga lama waktu saya jogging itu biasanya dari jam ini kan, nggak dari treadmillnya ya. Tapi kalau agan mau pakai juga bisa sih. Nah, ini timenya. Kalau misalnya sudah kita di mode pertama tadi, kita mau hidupin ya hidupin aja kan. Nanti dia nggak langsung hidup, ada kayak aba-abanya gitu kan. Tuh, 3, 2, 1. Nah, ini kecepatannya kan. Ini di kecepatan 1, ini kecepatan 2, ini kecepatan 3, ini kecepatan 4, ini kecepatan 5, ini kecepatan 6, kecepatan 7, kecepatan 8, kecepatan 9. Nah, ini kecepatan maksimal di angka 10 kan. Nah, kalau kita matiin aja deh kan, pencet on off. Dia akan melambat dengan perlahan ya, biar lebih safety, karena ini nggak ada pegangannya kan. Tuh, 765, 4, 3, 2, 1. Nah, sebenarnya itu aja sih kan. Dan mohon maaf kalau treadmillnya agak berisik ya kan. Ini bukan rusak, tapi karena memang saya belum kasih pelumas kan. Soalnya kalau pakai treadmill ini kita tuh harus rutin-rutin kasih kayak minyak pelumas gitu kan di bagian pinggir-pinggirnya ini ya kan. Saya sih biasanya menggunakan cairan pembersih rantai gitu atau minyak mesin gitu, sama aja sih kan. Nah, sekarang coba kita kasih cairan pembersih rantai kan. Ini sama aja sih kan. Dia kayak melumasi treadmill kita biar nggak terlalu berisik. Cara untuk melumasi treadmillnya biar lebih smooth dan nggak berisik kayak tadi itu kita hidupin aja kan. Nah, kita cepetin dulu. Saya biasanya menggunakan kecepatan 4. Nanti di bagian bawahnya dikasih cairan pelumas gini pinggir-pinggirnya kan. Nah, jangan lupa satunya. Nah, selain itu juga, ini kan kalau kita pakai, kadang-kadang nanti matrasnya itu terlalu miring gini kan, dia terlalu mepet ini, kalau nggak kita benerin, nanti dia takutnya kayak kegesek dan robek. Kalau robek, gantinya tuh susah kan. Makanya, pastikan kalau agan pakai treadmill ini tuh posisinya selalu di tengah gini ya kan. Jadi, kanan-kiri tuh jaraknya sama kan. Nih, nggak boleh terlalu miring di satu sisi ya. Nah, kalau udah miring, misalnya, ini terlalu ke sini kan. Nah, agan kencengin di sini kan, ntar. Nah, ini ada baut 6 gini ya kan. Nanti kita kencengin searah jarum jam menggunakan kunci L. Biasanya sih sudah disediakan di paket pembeliannya, cuma saya lupa ini udah hilang kan, tapi saya pakai kunci L yang lain, pokoknya ukurannya sama segini kan, tuh. Nah, agan kencengin aja searah jarum jam sampai treadmillnya di tengah lagi kan, karpetnya ini. Cuma kalau mau ngencengin ya harus dihidupin dulu kan, biar dia jalan sambil kita kencengin. Nah, sebenarnya itu aja sih perawatan rutin treadmill ini ya kan. Ya, sejauh ini saya pakai itu lumayan nyaman kan. Nah, yang terakhir saya pengen nyoba treadmill ini ya kan. Biar agan ada gambaran. Kaki saya itu sekitar 43 atau 44 ya kan, jadi lumayan besar. Nah, dan ini lumayan masih nyaman, dan tinggi saya itu 180, berat saya itu sekitar 77 kilo lah sekarang kan. Nah, kita coba ya untuk orang yang badannya ya agak besar sedikit ya.
Nah ini kita coba aja kecepatan yang paling cepat. Saya bisa apa enggak kan sambil bawa kamera. Nah ini udah kecepatan 9 kan. Nah ini kecepatan 10. Nah ini saya jalan cepat juga bisa, sambil lari ini juga bisa kan. Tuh. Nah saya matiin dulu ya. Nah jadi kita bisa pakai jalan cepat, jalan santai juga bisa, lari juga bisa. Tapi kayaknya kalau lari setara pace 8 lah kan. Atau kalau Agan mungkin formnya lebih bagus, ini mungkin bisa jadi pace 7 sih kalau Agan latihan pakai treadmill ini kan. Mungkin itu aja ya kan. Pengalaman saya menggunakan treadmill ini selama 6 bulan. Ya, sejauh ini saya lumayan puas ya. Karena ini kan lumayan murah treadmillnya kan. Dibandingkan treadmill yang zaman dulu yang besar-besar ada pegangannya itu kan harganya jutaan, dan mulai ya beberapa tahun ke belakang itu mulai keluar treadmill elektrik yang model kayak gini kan. Makanya kalau Agan pengen olahraga dan kadang-kadang mager untuk keluar rumah, nah ini salah satu medianya kan. Kalau untuk merek sih banyak sih mereknya ya kan, maksudnya kayaknya sih dia tuh treadmill yang sama, cuma brandingannya tuh beda-beda kan. Agan pilih aja itu merek apa aja bagus sih. Tapi kenapa saya beli ini, karena saya lihat di Shopee waktu itu ini yang salah satu yang murah, dan saya lihat reviewnya di internet itu lumayan bagus. Jadi akhirnya saya memilih ini kan. Ya mungkin kalau ada di video kali ini yang nggak saya jelasin, atau Agan mau nambahin, langsung aja tulis di kolom komentar ya kan. Kita membantu temen yang tertarik membeli treadmill ini kan. Dan kalau suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru dari saya, karena saya akan upload barang apapun yang menurut saya menarik di channel ini. Sekian dari saya, dan nantikan video saya selanjutnya kan.